Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami adalah tim Nusarasa dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan Nusarasa, sebuah inovasi bumbu nasi daun jeruk 3-in-1 yang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern akan makanan yang praktis, lezat, dan tetap memiliki cita rasa khas Nusantara. Berawal dari permasalahan yang sering dialami mahasiswa dan anak kos dalam menyiapkan makanan sehari-hari, kami mengembangkan produk yang mampu memberikan kemudahan memasak hanya dengan satu produk. Mari kita lihat lebih lanjut bagaimana Nusarasa dapat menjadi solusi sekaligus peluang bisnis yang menjanjikan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai produk dan bisnis yang kami kembangkan, berikut adalah tim yang berperan dalam pengembangan Nusarasa. Perkenalkan, nama saya Revina Aplia. Saya dari perusahaan Nusarasa. Saya di sini sebagai CEO sekaligus CMO, di mana saya di sini bertanggung jawab besar baik dari sisi manajemen operasional, manajemen keuangan, serta strategi pemasaran ke konsumen. Perkenalkan, saya Valeria Febrianti yang berperan sebagai Chief Financial Officer atau CFO pada tim Nusarasa. Saya bertanggung jawab dalam mengelola dan merencanakan keuangan usaha, mulai dari penyusunan anggaran, perhitungan biaya produksi, penentuan harga jual, hingga analisis keuntungan. Selain itu, saya juga memastikan pengelolaan keuangan usaha berjalan secara efektif dan mendukung berkelanjutan bisnis Nusarasa. Perkenalkan, saya Anggreni Suparno Putri. Saya di sini sebagai COO yang bertanggung jawab atas operasional harian perusahaan termasuk proses produksi, pengemasan, dan distribusi produk, dan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai langkah awal untuk memahami bisnis yang kami kembangkan, berikut adalah ringkasan mengenai Nusarasa, mulai dari produk yang ditawarkan, target pasar, hingga potensi pengembangannya di masa depan. Nusarasa merupakan produk bumbu nasi praktis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, khususnya mahasiswa dan anak kos. Produk ini menawarkan kemudahan memasak tanpa mengurangi cita rasa khas Indonesia. Dengan satu produk, konsumen dapat menikmati nasi daun jeruk yang gurih, praktis, dan siap disajikan dalam waktu singkat. Melalui strategi pemasaran digital, harga yang terjangkau, dan distribusi yang dekat dengan target pasar, Nusarasa memiliki potensi untuk berkembang dan diterima secara luas oleh masyarakat. Untuk memahami mengapa Nusarasa hadir dan penting bagi konsumen, berikut latar belakang permasalahan yang melandasi pengembangan produk ini. Ide bisnis ini berangkat dari permasalahan yang sering dialami oleh mahasiswa dan anak kos. Aktivitas kuliah yang padat membuat mereka memiliki keterbatasan waktu untuk memasak. Selain itu, tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan memasak yang baik maupun fasilitas dapur yang lengkap. Akibatnya, banyak yang memilih makanan instan atau membeli makanan di luar dengan biaya yang lebih tinggi. Di sisi lain, pilihan bumbu nasi yang praktis mampu menghasilkan rasa khas Nusantara masih cukup terbatas di pasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang praktis, ekonomis, dan tetap lezat. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kami menghadirkan Nusarasa. Nusarasa adalah bumbu nasi praktis 3-in-1 yang memadukan bumbu, daun jeruk, dan ebi dalam satu kemasan. Konsumen cukup mencampurkan produk ke dalam nasi saat proses memasak tanpa perlu menyiapkan banyak bahan tambahan. Produk ini memberikan kemudahan, menghemat waktu, serta menghadirkan cita rasa nasi daun jeruk yang gurih dan khas hanya dengan satu langkah sederhana. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi market mix 7P. Yang pertama yaitu ada produk, jadi bumbu nasi praktis 3-in-1 bercita rasa Nusantara dapat dimasukkan di rice cooker, dimasak secara bersamaan ataupun ditumis langsung dengan nasi yang sudah matang. Kemudian ada price, yaitu harga terjangkau untuk mahasiswa dan anak kos dengan kualitas dan bahan yang terjaga. Kemudian ada place, yaitu tempat dijual di marketplace, media sosial, serta warung terdekat kampus maupun kos sehingga mudah terjangkau. Kemudian ada promosi, yaitu melalui media sosial dan bekerja sama dengan influencer kampus. Selanjutnya yaitu ada people, yaitu tim yang ramah, responsif, serta berkomitmen menjaga kualitas produk dan pelayanan. Kemudian ada proses,
yaitu proses produksi higienis dan distribusi yang efisien untuk memastikan produk cepat sampai ke konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu ada physical evidence, yaitu kemasan produk dalam bentuk toples dengan desain modern yang mencerminkan nusa rasa lokal. Oke, selanjutnya yaitu ada atraksi. Yang pertama, riset, melakukan analisis kebutuhan mahasiswa serta memahami tren makanan praktis dan kompetitor. Kemudian ada branding, yaitu membangun identitas nusa rasa melalui nama, logo, dan konsep yang mudah untuk diingat. Yang ketiga yaitu ada kualitas, yaitu menjaga kualitas rasa dengan menggunakan rempah dan pilihan agar tetap konsisten dan memuaskan. Selanjutnya ada pemasaran, yaitu mengenalkan produk melalui promosi digital serta konten menarik di media sosial. Dan yang terakhir yaitu ada feedback, yaitu mengumpulkan umpan balik dari konsumen sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan produk. Oke, selanjutnya yaitu ada fitur plans yang untuk jangka pendeknya. Yang pertama, mengembangkan penjualan skala kecil melalui online dan dijual di warung sekitar kampus atau kos. Yang kedua yaitu meningkatkan kehadiran di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Shopee, Tokopedia. Nah, untuk jangka panjangnya, yang pertama memperluas distribusi ke lebih banyak toko dan area kampus. Kedua, menambahkan kapasitas produksi tim untuk mendukung pertumbuhan. Dan yang ketiga, mengembangkan variasi rasa baru serta inovasi produk agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian ada analisis kompetitor, dan di sini ada dua ya, ada Sasa dan juga Kobe. Kemudian untuk faktornya, produk andalan. Nah, untuk nusa rasa sendiri yaitu bumbu nasi 3-in-1 daun jeruk. Sedangkan untuk Sasa, bumbu instan berbagai makanan. Kalau Kobe, bumbu instan ayam dan tepung. Kemudian untuk faktor USP yang nusa rasa yaitu bumbu nasi praktis tanpa pengawet. Untuk yang Sasa, merek terkenal, produk variatif, dan untuk Kobe, merek populer rasa kuat. Nah, selanjutnya untuk faktor konsep produk, untuk nusa rasa sendiri, bumbu khusus untuk nasi gurih praktis. Sedangkan untuk Sasa, bumbu masakan umum. Kemudian untuk Kobe, bumbu makanan praktis. Nah, selanjutnya faktor target konsumen untuk nusa rasa sendiri yaitu mahasiswa dan anak kos. Sedangkan untuk Sasa yaitu konsumen umum, Kobe juga konsumen umum. Sekarang faktor harga. Nah, untuk harga sendiri nusa rasa kita itu terjangkau, untuk Sasa juga terjangkau, namun untuk Kobe yaitu menengah. Kemudian dari segi pemasaran, untuk nusa rasa sendiri media sosial dan juga marketplace. Nah, sedangkan untuk Sasa media sosial dan retail, Kobe juga media sosial dan juga retail. Dan yang terakhir yaitu distribusi untuk produk kami nusa rasa online dan warung sekitar kampus dan kos. Sedangkan untuk Sasa, supermarket dan toko. Untuk Kobe, supermarket dan toko. Baik, di slide selanjutnya ini ada biaya bahan baku yang totalnya ada 37.500 yang terdiri dari Blue Band, harganya 10.000, daun jeruk 2.000, bawang putih 14.500, untuk ebinya 5.000, cabai 2.500, Royco 1.000, totole 2.000, garam 500. Untuk selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung, di mana kita biaya tenaga kerja langsungnya menganggarkan sebesar Rp5.000. Untuk selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik, di mana kita anggarkan sejumlah Rp17.280.000. Untuk apa saja sih kira-kira biaya overhead pabrik itu? Yang pertama untuk gas dan transportasi. Yang kedua untuk pembelian kemasan 3 cup dengan ukuran 100 ml. Lalu print stiker 2 pieces. Oke, untuk selanjutnya yaitu perhitungan HPP dengan mencakup 3 komponen. Yang pertama ada total biaya bahan baku, total biaya tenaga kerja langsung, dan total biaya overhead pabrik. Di mana total BBP yaitu 37.500, untuk total biaya tenaga kerja langsung yaitu 5.000, dan total biaya overhead pabrik yaitu 17.280, sehingga total HPP produksi yaitu 59.780 perak. Lalu untuk HPP per cupnya kita mendapatkan 19.927 rupiah. Lalu harga jual per cupnya kita menjual di harga 25.000, sehingga laba per cup yang kita ambil yaitu 5.073 perak. Oke, slide selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang BMC.
bagaimana sih bisnis ini beroperasi dan memenangkan pasar melalui BMC ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang value proposition, di mana nilai jual utama produk kami itu sebagai bumbu nasi praktis 3-in-1 dengan rasa khas Nusantara. Dan produk ini tuh mudah, cepat untuk dimasak, dan harga terjangkau, sangat cocok untuk gaya hidup yang simpel. Lalu selanjutnya yaitu ada customer segment. Jadi kami ini membidik pasar yang sangat spesifik dan membutuhkan kepraktisan, yaitu mahasiswa, anak kos, pekerja sibuk, dan konsumen yang menyukai makanan-makanan praktis. Selanjutnya ada channels dan customer partnership. Untuk menjangkau itu, kita menjualkan produk kami melalui online, yaitu via Shopee, TikTok, Instagram, serta penetrasi langsung ke warung sekitar kampus atau kos. Jadi hubungan dengan pelanggan itu juga kami jaga lewat interaksi aktif di media sosial dengan cara kita membuat konten edukasi resep serta promo yang menarik. Selanjutnya ada revenue streams dan key partners, yaitu di mana pendapatan utama kami berasal dari penjualan produk bumbu paket bundling dan penjualan grosir ke warung. Semua ini didukung oleh mitra strategi dari key partners seperti penyuplai bahan baku, warung, reseller, dan platform marketplace.